Di tengah kota Kudus berdiri megah sebuah bangunan yang memukau. Iya, Menara Kudus. Meski menjadi bagian dari komplek Masjid Al-Aqsa yang didirikan oleh Sunan Kudus, menara ini justru menyerupai arsitektur Candi Hindu Majapahit, lengkap dengan batu bata merahnya dan bentuk menjulang khas Jawa kuno. Menara bukan sekedar menara. Menara Kudus adalah narasi diam tentang moderasi beragama yang tak lekang oleh zaman. Sunan Kudus tidak asal memilih bentuk menara. Beliau tahu masyarakat sekitar masih sangat kental dengan warisan Hindu-Buddha. Menara Kudus bukan hanya simbol Islam, ia adalah wujud kasih sayang Sunan Kudus dengan masyarakatnya. Dibangun menyerupai Candi Hindu, menara ini merangkul tradisi yang telah berakar sebelum Islam datang. Menara Kudus menjadi wujud nyata Islam yang hadir dengan kelembutan, menghormati sejarah, dan menyapa masyarakat dengan bahasa budaya mereka sendiri. Kalau saya di sini sebagai staf Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Nama saya Denny Nur Hakim. Saya kalau di sini biasanya panggil Denny Dayak gitu. Baik, ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan sejarah Menara Kudus ya Pak. Yes, monggo. Ya memang sih gini sebenarnya kalau kita berbicara tentang bangunan menara ya, memang nggak lepas dari peran sosok dari Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus ya. Jadi pada waktu itu beliau selain mendirikan masjid yang dipergunakan sebagai tempat untuk beribadah, dan juga beliau masjid tersebut beliau fungsikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi pada masa tersebut selain mendirikan, ini menurut dari kepercayaan masyarakat Kudus sendiri ya, bahwa selain mendirikan masjid, Sunan Kudus itu mendirikan sebuah bangunan menara, yang mana fungsi dari bangunan menara itu lebih sebagai tempat untuk mengumandangkan azan dan untuk menyimpan kentong beduk ataupun kentongan. Nah, yang tadi yang saya senggol itu adalah pada masa tersebut kan teknologi belum berkembang, ya kan? Pengeras suara belum ada, media komunikasi belum ada, media massa juga belum ada, sehingga pada masa tersebut ya kenapa waktu itu Sunan Kudus memposisikan petugas azan itu harus di atas bangunan menara agar masyarakat sekitar masjid ini bisa mendengar suara azan. Sebenarnya kenapa Sunan Kudus itu mendirikan bangunan menara ya yang bentuknya mirip seperti candi, dikarenakan satu itu memang bisa dikatakan sebagai salah satu strategi dari Sunan Kudus dalam hal menyebarkan agama Islam. Jadi beliau itu pada saat menyebarkan agama Islam itu tidak dengan cara kekerasan, tetapi lebih banyak melakukan pendekatan budaya. Sebagai salah satu contoh, beliau mendirikan masjid ya, yakni beliau mendirikan masjid ini menggunakan gaya arsitektur lokal. Nah, gaya arsitektur lokal itu seperti apa yang ini bisa kita lihat. Gaya arsitektur lokal dan contoh sebagai salah satu yang lebih mudah untuk membedakannya adalah bentuk atap. Dari atapnya. Ya, bentuk atap dari masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus itu jelas berbentuknya limas yang bersusun. Nah, yang mana kalau kita lihat dari bentuk limas itu bisa kita personifikasikan atau kita samakan dengan yang namanya bentuk sebuah gunung. Kenapa beliau menggunakan bentuk atap yang seperti itu? Karena sebenarnya di dalam ajaran Hindu itu kiblat dari para masyarakat yang beragama Hindu itu adalah di puncak gunung. Puncak gunung itu dalam istilahnya keyakinan mereka itu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Oh iya. Jadi
Sunan Kudus mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dengan menggunakan atap yang seperti itu atau dengan gaya arsitektur lokal, ini seakan-akan menyampaikan pada masyarakat yang beragama Hindu. Kalau orang Hindu mengatakan dewanya ada di puncak gunung, sementara Sunan Kudus yang notabene sebagai penyebar ajaran agama Islam menyampaikan bahwa masjid yang di tempat ibadah ataupun masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus ini adalah rumahnya Allah, Sang Pencipta. Nah, juga Sunan Kudus beliau selain mendirikan bangunan masjid, beliau juga mendirikan bangunan menara Kudus yang fungsinya sebagai tempat pengumandangkan azan, yang bentuknya mirip memang seperti candi. Ya sebenarnya itu sama, sebagai fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk menarik simpati dari masyarakat Hindu agar mereka mau istilahnya berinteraksi, baik entah itu dengan Sunan Kudus ataupun dari para pengikutnya. Sebenarnya itu, Bu. Kemudian ini lagi Pak, mitos satu bahwa di Kudus itu kan kita tidak boleh menyembelih sapi seperti itu. Kemudian yang diperbolehkan adalah kerbau. Mungkin bisa memberi Ya itu sebenarnya penjelasan. bukan mitos, Bu. Itu juga termasuk dari salah satu strategi dari Sunan Kudus dalam hal menegakkan agama Islam. Nah, di dalam ajaran masyarakat Hindu, ya, mereka meyakini bahwa sapi itu adalah hewan yang mulia. Sapi itu menjadi tunggangannya dewa. Dan bahkan sampai sekarang kita bisa melihat, bisa menyaksikan. Ya mungkin ada dari beberapa sekte dari masyarakat Hindu yang memperlakukan sapi sangat istimewa, sehingga ada mungkin juga yang menyembah sapi sebagai sesembahan. Sunan Kudus tak sekedar berdakwah, beliau berdialog dengan budaya, dengan hati. Beliau melarang penyembelihan sapi di Kudus, bukan karena dogma, tapi demi menghormati keyakinan masyarakat Hindu pada waktu itu. Di sini, Islam hadir bukan untuk mengganti, tetapi menyapa. Beliau menunjukkan, menghormati bukan berarti mengurangi iman, tetapi memperluas rahmatnya. Menara Kudus adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa moderasi bukan kompromi, tetapi kearifan. Ia mengajarkan kita bahwa iman yang kuat justru mampu merangkul perbedaan. Maka pesan moderasi dari Menara Kudus adalah: 1. Jagalah imanmu dengan keteguhan, tetapi rangkullah sesamamu dengan kasih. 2. Toleransi bukan kompromi, tetapi jalan orang-orang yang bijak dan beradab. 3. Di atas perbedaan ada cinta ilahi yang mempersatukan kita semua. Dengan meneladani cara dakwah Kanjeng Sunan Kudus, kita dapat merawat moderasi dengan berbagai cara. 1. Mari kita rawat, kita ciptakan kedamaian dan kerukunan antar warga. 2. Kita cegah perpecahan, konflik, dan diskriminasi. 3. Kita perkuat persatuan bangsa Indonesia yang beragam. 4. Kita ciptakan lingkungan menjadi aman, nyaman, dan positif. 5. Mari kita membuka pikiran kita untuk belajar hal baru dari orang-orang lain. Hari ini ketika Menara Kudus berdiri di antara toko modern dan lalu lintas yang sibuk, ia seakan berbisik kepada kita. Keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. Kearifan adalah kunci untuk merawatnya. Ia mengajarkan bahwa menjadi religius tak harus menjadi eksklusif, dan menjadi toleran bukan berarti kehilangan identitas. Menara Kudus tak hanya milik masa lalu, ia milik kita semua, sebagai penanda bahwa keberagaman adalah berkah dan moderasi adalah jalan damai.